Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas besar video yang diberikan oleh Bapak pengampu mata kuliah ini sendiri dengan mata kuliah Desain Algoritma dan Struktur Data dengan judul Algoritma Extractor Search dengan nama-nama kelompok yaitu Lulu Nur Indri, Yulia Mustika Umagapi, Minarsi Nurdin, Rizky Sauki Tahir, Nur Vivi Rajak, Variati Lastori, dan Indra Gugutu. Langsung saja ke materi awal adalah latar belakang masalah dari algoritma Extractor Search, di mana perlu diketahui algoritma adalah langkah-langkah menyelesaikan suatu masalah. Algoritma Extractor Search bisa dibilang seperti pencarian solusi yang melatar belakangi penggunaan algoritma Extractor Search adalah kebutuhan untuk mencari solusi optimal atau menyelesaikan masalah dengan cepat dengan cara yang paling lengkap. Algoritma tersebut sering digunakan dalam situasi di mana jumlah kemungkinan solusi relatif kecil atau terbatas. Dalam kasus seperti itu, memeriksa semua kemungkinan solusi adalah pendekatan yang memadai dan memberikan kepastian bahwa solusi optimal akan ditemukan untuk mengatasi keterbatasan ini. Terdapat pengembangan dan memodifikasi algoritma Extractor Search yang telah canggih, seperti menggunakan teknik pruning atau metode heuristik untuk membatasi jumlah kemungkinan yang harus diperiksa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Variati Lastori dengan NPM 073521111032 akan melanjutkan materi yaitu tentang rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah yang tadi telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, maka dapat ditulis rumusan masalah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, apa saja langkah-langkah yang ada dalam metode algoritma exhaustive search. Kemudian yang kedua, apa kelebihan dan kekurangan algoritma exhaustive search. Dan yang ketiga, bagaimana implementasi algoritma exhaustive search dalam program dari contoh kasus sederhana yang telah dibuat. Pada poin ketiga ini, dari studi kasusnya kita tentukan bagaimana implementasinya ke dalam program. Menggunakan bahasa pemrograman apa? Dalam hal ini kami menggunakan bahasa pemrograman Python. Algoritma exhaustive search sendiri merupakan metode pencarian yang melibatkan pemeriksaan secara sistematis dari semua kemungkinan solusi dalam suatu masalah. Selanjutnya, tujuan dari materi yang akan kami bahas ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang situasi atau masalah di mana algoritma exhaustive search berguna. Ini mencakup pencarian solusi optimal, pencarian semua solusi yang memenuhi kriteria, dan eksplorasi semua kemungkinan secara sistematis. Di mana tadi sudah disampaikan sebelumnya bahwa
Algoritma exhaustive search sendiri merupakan metode pencarian yang melibatkan pemeriksaan secara sistematis. Jadi dia memeriksa kemungkinan solusi dalam suatu masalah. Kemudian tujuannya yaitu untuk menemukan solusi optimal atau untuk memecahkan suatu masalah dengan mencoba semua kemungkinan solusi tadi. Nah, dalam algoritma exhaustive search sendiri, semua kemungkinan kombinasi atau permutasi solusi kemudian diuji satu persatu sampai solusi yang memenuhi kriteria itu ditentukan atau ditemukan. Nah, kemudian semua kemungkinan tersebut setelah dijelajahi dan ditemukan, maka metode ini juga tidak memanfaatkan informasi tambahan tentang struktur masalah atau solusi yang dapat digunakan untuk mempercepat pencarian. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian dari algoritma exhaustive search beserta langkah-langkahnya. Algoritma exhaustive search juga dikenal sebagai brute force search, adalah metode pencarian yang melibatkan pemeriksaan secara sistematis dari semua kemungkinan solusi dalam suatu masalah. Dalam algoritma exhaustive search, semua kemungkinan kombinasi atau permutasi solusi diuji satu persatu sampai solusi yang memenuhi kriteria yang ditemukan dan ditentukan, atau semua kemungkinan telah dijelajahi. Contoh penerapan algoritma exhaustive search adalah pencarian string dalam suatu teks, permutasi angka dalam suatu deretan, kombinasi kata kunci dalam pencarian data, atau pencarian solusi optimal dalam permasalahan optimisasi. Dalam setiap kasus, algoritma akan menguji semua kemungkinan solusi untuk mencapai solusi yang diinginkan. Bilangan masukan akan lebih efisien jika diuji pembagian hanya dengan bilangan-bilangan prima yang lebih kecil dari akar kuadratnya. Dengan demikian, pengujian pembagian dengan bilangan-bilangan genap sebenarnya tidak perlu dilakukan. Oleh karena itu, angka penguji harus mulai dari 3 dan bilangan ganjil selanjutnya dengan penambahan 2 dan mengeliminasi kemungkinan-kemungkinan tersebut. Algoritma akan lebih efisien dan solusi yang dihasilkan sudah pasti merupakan solusi terbaik pada kasus terbaik, yaitu saat bilangan masukan adalah genap. Selain 2, algoritma hanya akan melakukan 1 kali pengujian. Selama ini metode dasar yang digunakan dalam menyelesaikan semua masalah dengan cara yang sangat sederhana adalah algoritma brute force. Metode brute force yang khusus mencari solusi dari objek-objek dengan kriteria tertentu adalah algoritma exhaustive search. Algoritma tersebut masih sangat sederhana dan sebenarnya masih bisa dibuat lebih efisien. Algoritma sederhana yang digunakan untuk mengecek apakah suatu bilangan adalah bilangan prima atau bukan adalah lebih efisien jika sejak awal bilangan masukan dicek terlebih dahulu. Apakah ganjil atau genap, maka fungsi harus mengembalikan nilai false. Jika ganjil, maka fungsi harus mengembalikan nilai true. Selanjutnya, langkah-langkah dari algoritma. Selanjutnya, langkah-langkah dari metode algoritma exhaustive search.
1. Tentukan masalah. Misalkan Anda memiliki beberapa kota dan jarak antara kota-kota tersebut. Tujuan Anda adalah mencari rute terpendek yang melewati semua kota sekali dan kembali ke kota awal. 2. Identitas ruang pencarian. Ruang pencarian terdiri dari semua kemungkinan urutan kunjungan ke kota-kota tersebut. 3. Aturan parameter awal. Mulailah dengan memilih kota awal sebagai kota pertama yang akan dikunjungi. Misalnya, pilih kota sebagai kota awal. 4. Iterasi melalui ruang pencarian. Mulailah iterasi melalui semua kemungkinan urutan kunjungan kota. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan permutasi atau pendekatan rekursif. 5. Evaluasi solusi. Pada setiap iterasi, evaluasi rute berdasarkan jarak antara kota-kota yang terlibat. 6. Perbarui solusi terbaik. Jika rute saat ini memiliki jarak lebih pendek daripada rute terbaik sebelumnya, perbarui rute terbaik dengan rute saat ini. 7. Lanjutkan iterasi. Lanjutkan iterasi melalui semua kemungkinan urutan kunjungan kota, mencoba semua permutasi yang mungkin. 8. Kondisi berhenti. Hentikan iterasi setelah semua kemungkinan urutan kunjungan kota telah dieksplorasi. 9. Kembalikan solusi terbaik. Setelah iterasi selesai, kembalikan rute terbaik yang ditemukan yang merupakan rute terpendek yang melalui semua kota sekali dan kembali ke kota awal. 10. Analisis kompleksitas. Analisis algoritma exhaustive search yang diimplementasikan untuk memahami waktu dan sumber daya yang dibutuhkan. Perkenalkan, nama saya Yulia Mustika Magabi dengan nomor NPM 073521111094. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kelebihan dan kekurangan dari algoritma exhaustive search atau pencarian menyeluruh. Untuk kelebihannya, yang pertama, dari bagian keandalannya, algoritma exhaustive search ini secara pasti akan menemukan solusi optimal jika ada, asalkan solusi tersebut ada dalam ruang pencarian yang dijelajahi dengan mengevaluasi semua kemungkinan solusi, tidak ada kemungkinan solusi yang terlewatkan. Untuk kelebihan yang kedua, sederhana, algoritma ini relatif mudah dipahami dan diimplementasikan. Anda hanya perlu mengatur proses iterasi untuk menelusuri semua kemungkinan solusi. Untuk kelebihan yang ketiga, penerapan universal. Algoritma exhaustive search ini dapat digunakan untuk mencari solusi dalam berbagai jenis masalah, termasuk masalah optimasi, pencocokan pola, dan penyelesaian puzzle. Ini membuatnya sangat fleksibel dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks. Adapun kekurangan dari algoritma exhaustive search atau pencarian menyeluruh. Kekurangan yang pertama, waktu eksekusi yang tinggi. Salah satu kelemahan utama dari algoritma exhaustive search adalah waktu eksekusi yang tinggi karena algoritma ini harus mengevaluasi semua kemungkinan solusi dalam ruang pencarian. Waktu yang dibutuhkan dapat meningkat secara eksponensial, sering dengan pertambahan ukuran yang meningkat secara eksponensial pencarian. Jika ruang pencarian besar, algoritma ini bisa menjadi tidak praktis. Yang kedua, penggunaan sumber daya yang besar. Algoritma exhaustive search memerlukan sumber daya komputasi yang besar, seperti memori dan kecepatan komputasi yang cukup untuk menangani jumlah permutasi yang besar. Ini dapat menjadi keterbatasan dalam hal sumber daya yang tersedia. Yang ketiga, tidak efisien untuk masalah kompleks. Pada masalah yang memiliki ruang pencarian yang sangat besar,
atau kompleksitas yang tinggi, algoritma exhaustive search tidak efisien karena harus mengevaluasi semua kemungkinan. Algoritma ini tidak memanfaatkan struktur masalah atau informasi tambahan yang dapat membantu mempersempit ruang pencarian. Dan yang kekurangan yang terakhir, tidak mengambil keuntungan dari optimasi. Algoritma exhaustive search tidak menggunakan teknik optimasi untuk mempercepat pencarian solusi. Ini berarti bahwa algoritma ini memungkinkan tidak efisien dalam mencari solusi terbaik dalam waktu yang terbatas. Oke, baik. Di sini saya akan lanjutkan materinya, yaitu contoh kasus dari algoritma exhaustive search. Contoh kasusnya yaitu dari rute kota ke kota lainnya dengan N sama dengan 4, di mana N adalah simpul, di mana simpul awalnya yaitu A, B, C, D, dan kembali juga dengan A. Bisa dilihat dalam tabel berikut, di mana A, B, C, D, A dengan total bobotnya 12 tambah 8 tambah 15 tambah 10 sama dengan 45. Oke, baik, langsung saja. A ke B 12, B ke C 8, C ke D 15, dan D ke A 10. Total bobotnya yaitu 45. Terus bagian kedua A, B, D, C, A. Dimana A ke B 12, B ke D 9, D ke C 15, C ke A 5. Dengan total bobotnya yaitu 41. Terus yang ketiga A, C, B, D, A dengan total bobotnya 4. Dengan total bobotnya yaitu 5, 8, 9 tambah 10 sama dengan 32. Terus bagian keempat 5 tambah 15 tambah 9 tambah 12 sama dengan 41. Terus bagian 5 10 yaitu 10 tambah 9 tambah 8 tambah 5 sama dengan 32. Dan bagian 6 10 tambah 15 tambah 8 tambah 12 sama dengan 45. Dimana di sini kita mencari rute terpendeknya, yaitu ada A, C, B, D, A, dan A, D, B, C, A dengan total bobotnya yaitu 32. Di sini saya akan kasih gambarannya agar lebih mudah dipahami. Ini saya sudah buat. Ada A, B, dari tadi kan ada tabel rute perjalanan ada 6. Jadi ini 1, ini 2, 3, 4, 5, 6. Dimana dimulai dengan A, B, C, D, A. Terus bagian kedua A, B, D, C, A. Bagian ketiga A, C, B, D, A. Terus bagian keempat A, C, D, B, A. Terus bagian kelima A, D, B, C, A. Terus yang bagian terakhir atau bagian keenam ini yaitu A, D, C, B, A. Kebalikan dari rute perjalanan nomor 1 tadi. Oke, baik, langsung ke PPT lagi. Karena di sini kami mencari rute terpendek dari kota ke kota lainnya dengan rute terpendek sini ada 2,
yaitu 32 di bagian nomor 3 dan bagian nomor ke-5. Oke, di sini untuk graf lengkap kota N, simpul semua rute perjalanan dibangkitkan dengan permutasian dari N kurang 1 kota simpul. Oke, di sini di mana permutasian N kurang 1 kota simpul adalah dalam kurung N kurang 1 tutup kurung permutasian. Sini pada contoh kasus di atas untuk N sama dengan 4 di mana N ini A, B, C, D. Akan terdapat 4 kurang 1 di mana N sama dengan 4 kurang 1. 4 kurang 1 adalah 3 permutasian. Di sini cara menghitungnya cara menghitung 3 permutasian ini dengan dikalikan 3 kali 2 kali 1, di mana 3 kali 2 sama dengan 6, 6 kali 1 sama dengan 6. Misalnya permutasian 4, berarti 4 kali 3 hasilnya berapa? Hasilnya dapat, terus dikalikan 2, hasilnya dapat, dan dikalikan 1. Itulah jawabannya. Itulah cara menghitung permutasian. Sini 6 adalah kota rute perjalanan dari permutasian tadi. Oke, baik. Di sini akan dilanjutkan materi dari teman saya. Baik, di sini saya akan jelaskan untuk program. Jadi di sini untuk programnya kita memakai fungsi exhaustive share algorithm. Fungsi bar yaitu dan menentukan si angka yang label ini hasil angka yang mulia. Merupakan inputnya berfoto Hadoop ini akan mengintegrasikan dari 1 hingga 2 pangkat yang mempresentasikan kombinasi angka yang berbeda. Hanya mencap angka pada jarak selalu kedua for ini akan menjadi himpunan angka. Selanjutnya juga jadi untuk jika I lebih dari J maka untuk memeriksa setiap bit dalam redaksi ini bit tersebut aktif nilai elemen dengan indeks dalam subset pengecekan if sum untuk sum subset pada setiap iterasi apakah jumlah sama dengan target grafis ditambahkan ke dalam research mengambilkan semua kombinasi angka yang memenuhi kriteria.
Selanjutnya, jadi pada beberapa meminta untuk memasuki himpunan angka. Angka-angka tersebut dimasukkan dalam satu baris dan dipisahkan oleh spasi. Misalnya, pengguna dapat memasukkan angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya, konversi ke dalam list bilangan bulat. Setelah kita konversi, kita input himpunan angka diterima sebagai string. Program melakukan split string menggunakan spasi dan mengubah setiap elemen menjadi bilangan bulat. Input target jumlah. Program juga meminta pengguna untuk masukkan target jumlah yang diinginkan. Eksekusi algoritma exhaustive search. Program menjalankan fungsi exhaustive search dengan menggunakan himpunan angka dan target jumlah yang telah dibuat. Selanjutnya, menampilkan hasil kombinasi. Program menampilkan sesuai dengan target. Program tersebut untuk mencari angka yang menghasilkan jumlah terbuka exhaustive search. Berikan untuk materi berikutnya. Di sini saya Minarsinuddin akan melanjutkan materinya, yaitu hasil running dari program algoritma exhaustive search yang kami buat, yang dimana pada program ini kita diminta untuk menginput himpunan angka dan target jumlahnya, yang dimana pada saat menginput himpunan angka kita harus pisahkan dengan spasi, karena jika kita tidak memisahkannya dengan spasi maka programnya akan terdapat kesalahan atau error. Jadi saat kita memasukkan himpunan angka, maka kita pisahkan dengan spasi. Kemudian angka yang kita masukkan yaitu 5, 8, 9, 10, 12, dan 15, yang dimana masukkan target jumlahnya yaitu 32. Setelah kita menginput himpunan angka dan target jumlahnya, selanjutnya maka kombinasi angka yang menghasilkan jumlah 32, yang dimana 32 ini target jumlahnya, yaitu ada kombinasi 5, 8, 9, dan 10, kemudian 8, 9, 15, dan 5, 12, dan 15. Yang dimana kenapa yang keluar yaitu kombinasi angka ini dikarenakan kita mengikuti jumlahnya, yang dimana jumlahnya 32. Jadi secara otomatis dia akan mencari angka-angka yang ketika dijumlahkan akan menjadi angka 32, yang dimana 5 ditambah 8 kemudian ditambah 9 dan 10 hasilnya yaitu 32. Begitupun juga dengan 5 ditambah 9 ditambah 15 yaitu hasilnya 32 juga. Kemudian 5 ditambah 12 dan ditambah 15 itu hasilnya juga 32. Jadi setelah kita memasukkan jadi kombinasi angka yang menghasilkan jumlah 32 yaitu ini kok ada tiga bisa dibilang 3 rute, karena dia mengikuti himpunan angka yang kita masukkan di atas.
Oke. Selanjutnya yaitu kesimpulannya, yang dimana algoritma exhaustive search adalah metode pencarian yang mencoba semua kemungkinan solusi dalam ruang pencarian untuk menemukan solusi optimal. Meskipun memastikan solusi optimal, algoritma ini dapat memakan waktu dan sumber daya yang signifikan, terutama jika ruang pencarian sangat besar. Namun, keandalan dan kemampuannya untuk menangani berbagai jenis masalah membuatnya relevan. Penting untuk mempertimbangkan alternatif yang lebih efisien jika kompleksitas masalah meningkat. Oke, sekian dari video besar kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.